yang katanya akan lebih berfluktuasi setelah keputusan Fed. Kita lihat indeks harga saham gabungan sementara ini bergerak naik 0,8%. Dan kita lihat juga bagaimana kawasan Asia, 3 dari 4 indeks saham utama juga bergerak naik. Dan kita lihat juga apa kabar nilai tukar rupiah yang menurut sejumlah kalangan akan bertambah lemah setelah The Fed batal menaikkan suku bunga. Dan memang benar saudara, kita lihat hari ini rupiah semakin mendekati ke 14.500 per dolar Amerika Serikat, melemah 19 poin di pasar uang antar bank. Dan saudara, bicara soal rupiah yang melemah, memang melemahnya rupiah ini sudah terjadi semenjak awal tahun. Nah, kalau kita lihat, jadi di awal tahun ini nilai tukar rupiah masih sekitar 12.500 per dolar Amerika Serikat, tapi sepanjang tahun ini kita lihat kurs rupiah terus melemah dan akhirnya sudah ada di level 14.465 per dolar Amerika Serikat. Ini posisi pada penutupan perdagangan kemarin. Nah, dengan pelemahan rupiah ini, kalau kita lihat saudara, ya jadi kita lihat grafik yang berikutnya, investor pemilik dolar bisa membeli lebih banyak aset dalam rupiah seperti surat utang atau saham. Nah, kita lihat ilustrasinya. Ya, jadi kalau ini adalah misalnya saham perusahaan B yang harganya Rp50 per lembar. Ini ada perusahaannya. Kita lihat saham perusahaan B, kita kembali lagi ke grafik yang tadi. Jadi kalau saham perusahaan B yang seharga Rp50 per lembar, ini kita lihat, apa tadi grafiknya? Oke, dan kalau saham yang perusahaan B yang seharga Rp50 pada saat dolar seharga 12.500 bisa dibeli dengan lebih banyak, dan sekarang pada saat dolar sudah mendekati 14.500 maka akan bisa lebih banyak membeli saham yang harganya Rp50. Hitung-hitungannya nanti kami akan sajikan lagi nanti. Baik, dan berikutnya saudara, kenyataannya semakin anjloknya rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, makin banyak uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Per Agustus lalu sebesar 11 triliun rupiah cadangan devisa Indonesia digunakan untuk operasi pasar menstabilkan nilai tukar rupiah. Jumlah cadangan devisa yang digunakan BI pada bulan Agustus lalu ini lebih besar dari bulan-bulan sebelumnya. Bukan cuma The Fed yang menahan bunga acuan, Bank Indonesia juga memutuskan untuk menahan bunga acuan di 7,5%. Suku bunga acuan alias BI rate ini telah bertahan di 7,5% sejak bulan Februari, meskipun belakangan ini banyak harapan agar Bank Indonesia menurunkan bunga acuan untuk memberi stimulus pada dunia usaha. BI juga mempertahankan bunga deposit bagi bank yang menaruh uangnya di Bank Indonesia sebesar 5,5%.